Oke, bismillah teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi bahas tentang repetisi. Jadi seperti yang biasa kita bicarakan sebelumnya, bisnis itu insya Allah bisa bertumbuh kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Dan salah satunya adalah repetisi, pengulangan. Atau mungkin simpelnya repeat order. Nah, jadi kalau repeat order, repetisinya tinggi di bisnis kita, penjualannya tinggi, orang datang lagi dan lagi untuk membeli, itu insya Allah akan membantu bisnis kita semakin cepat pertumbuhannya. Dan sebaliknya, kalau repetisinya juga lambat, pertumbuhannya juga lambat. Apalagi kalau tidak ada repetisi, orang-orang tidak mau membeli lagi karena mungkin mereka kecewa. Ya gimana ceritanya bisnisnya bisa bertumbuh. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana cara biar kita bisa mendapatkan customer loyal, bahkan mungkin lebih daripada loyal, biar mereka kan kalau kita bicara mungkin loyal, mereka ya suka sama produk kita, mereka mau beli lagi dan lagi. Tapi belum tentu mereka mau merekomendasikan produk atau layanan kita. Nah, di bisnis, apalagi kita mungkin bicara brand, tujuan kita adalah menciptakan customer yang lebih dari sekedar loyal atau istilahnya evangelis seperti itu teman-teman. Nah, orang-orang yang mau merekomendasikan produk atau layanan kita ke circle-nya mereka seperti itu. Nah, itu ada di ujungnya teman-teman. Kalau kita teman-teman mungkin perhatikan gambar yang ada di layar kalian sekarang ini, di sini ada semacam customer journey dari attract interest sampai ke get referral. Nah, get referral ini, nah inilah dia orang-orang yang mau merekomendasikan produk atau layanan kita. Nah, cuman masalahnya seperti ini teman-teman. Mereka ini orang-orang yang ada di fase ini itu tidak langsung mau merekomendasikan produk atau layanan kita. Mereka sebelumnya harus menjadi customer yang sudah pernah membeli produk kita lebih dari sekali, atau mungkin sudah pernah membeli produk kita yang harganya lumayan tinggi dan mereka terpuaskan di situ. Nah, sebelum itu mereka ada di sini berarti seperti itu teman-teman. Nah, sebelum mereka membeli produk kita, mereka sudah terpuaskan ketika mereka bertransaksi atau merasakan produk kita mungkin yang harganya lebih rendah harganya daripada produk inti kita, seperti itu. Nah, sebelumnya ada fase nurture prospect ketika kita mengedukasi mereka. Nah, cuman masalahnya kalau kita bicara tentang edukasi customer tentang layanan kita atau produk kita, itu hampir dikatakan tidak mungkin kalau kita tidak mendapatkan yang namanya database-nya customer kita. Nah, itu dikenal dengan istilah capture leads di marketing. Nah, sebelum kita bisa mendapatkan database di fase capture leads ini, ada namanya yang saya yakin teman-teman sudah paham lah. Awareness, seperti itu. Nah, kita kenal dengan istilah attract interest, berusaha untuk mencari perhatian orang-orang yang tertarik yang atau mungkin sekiranya mereka akan suka dengan produk atau layanan yang kita tawarkan, seperti itu teman-teman. Jadi, fase awal attract interest atau menciptakan konten-konten untuk membuat orang aware dulu. Setelah mereka aware, mereka akhirnya mau memberikan database-nya ke kita. Ya, mungkin mereka tidak langsung membeli di situ teman-teman. Jadi goals-nya kalau teman-teman atau mungkin tim kalian menciptakan campaign yang goals-nya meningkatkan awareness, ya itu berarti goals-nya bukan langsung ke penjualan dulu seperti itu, tapi mendapatkan database atau capture leads. Jadi dari attract interest ke capture leads seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan database-nya, kita jadi bisa mengedukasi customer yang sudah kita dapatkan database-nya itu. Nah, setelah kita edukasi mereka di sini, barulah kita dengan lebih mudah menawarkan produk atau layanan kita yang harganya bukan, kalau anggaplah mungkin teman-teman di bisnis jasa biasanya ada produk atau layanan yang harganya lebih tinggi banget lah, core produk kita atau produk inti kita. Nah, biasanya kita tidak langsung menawarkan ke mereka produk inti kita karena harganya terlalu tinggi. Bukan mereka tidak mampu beli, mungkin di fase itu mereka belum cukup percaya sama kita. Makanya kita harus menawarkan mereka produk yang harganya lebih terjangkau dulu. Biasanya dikenal dengan istilah tripwire, seperti itu teman-teman. Nah, itu loh tripwire itu, atau produk yang harganya terjangkau. Atau mungkin kalau di makanan, misalkan ada kue satu lingkaran seperti ini, itu core produknya misalnya. Kalau kita mau buat tripwire-nya atau yang lebih terjangkau, kita potong, kita jual per slice seperti itu. Makanya harganya jauh lebih terjangkau. Nah, kalau mereka mencoba di situ dan mereka terpuaskan di sini, teman-teman, kita akan lebih mudah menjuali mereka atau menawarkan mereka produk yang harganya lebih tinggi lagi atau core produk kita seperti itu. Nah, jadi mungkin kalian akan berpikir,
ternyata ribet juga ya. Iya, memang tidak semudah yang kita lihat biasanya teman-teman. Jadi anggap saja kita menargetkan orang-orang yang ada misalnya di Makassar, misalnya di Makassar. Nah, di Makassar ini orang-orang ini misalnya itu jumlahnya anggap saja ada misalnya dari pengguna sosial media di Makassar jumlahnya ada misalnya 2,5 juta orang misalnya. Nah, 2,5 juta orang ini belum tentu suka sama produk atau brand kita. Nah, makanya kita targetkanlah berapa dari 2,5 juta orang ini yang mau kita jadikan target market dan target audiens kita. Nah, misalnya kalau dulu saya di brand minuman yang pernah saya jalankan marketingnya, itu dari jumlah ini saya menargetkan sekitar 300.000 orang saja, 300.000 orang teman-teman. Oke, nah jadi 300.000 orang ini saya targetkan saya bisa dapatkan database-nya berupa pixel itu selama 1 tahun atau 1 tahun lebih lah. Karena kenyataannya dari target saya waktu itu 1 tahun, saya baru bisa mendapatkan database-nya sekitar 1 tahun 3 bulan kalau tidak salah, lebih 1 kuartal lah. Nah jadi di awal saya harus menciptakan konten-konten atau campaign-campaign untuk bisa menarik perhatian mereka di sini teman-teman. Nah anggaplah di bulan pertama di bulan 1 itu kita mendapatkan database misalnya baru mendapatkan perhatian mereka baru 10.000 orang misalnya, baru 10.000 orang. Nah, dari 10.000 orang ini misalnya tidak semuanya juga 10.000 orang ini mau memberikan database-nya. Anggaplah dari 10.000 orang kita cuma dapatkan database-nya 5.000 misalnya. Nah, dari 5.000 ini berarti kita sudah punya database 5.000 misalnya setengahnya. Berarti kita bisa mengedukasi ke 5.000 orang ini teman-teman. Nah, dari 5.000 orang ini orang-orang yang sudah kita edukasi akan yang sudah berminat akan semakin tertarik sama produk atau layanan kita. Nah, cuman masalahnya mereka 5.000 orang ini tidak semuanya akan langsung membeli. Tidak semuanya akan langsung membeli. Nah, mungkin setelah kita menawarkan convert sales ke 5.000 orang ini, akhirnya ternyata yang beli misalnya cuman 2.000 orang misalnya yang beli di sini 2.000 orang. Dan yang terpuaskan biasanya tidak semuanya kan 2.000 itu. Nah, biasanya dari 2.000 orang anggap saja yang terpuaskan ada 1.000 orang misalnya 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang yang terpuaskan ini, akhirnya kita bisa menjuali mereka, menawarkan mereka produk inti kita atau core produk kita yang harganya lebih tinggi misalnya. Nah, dari 1.000 orang ini, itu ada ternyata 500.000 orang yang tertarik untuk beli, misalnya seperti itu. Nah, dari 500.000 orang ini ternyata ada 300.000 orang misalnya. 300.000 orang, 300 orang. Ya 2.000 ke 1.000 ke 500 ya sorry teman-teman di sini bukan 500.000 tapi dari 1.000 orang yang terpuaskan akhirnya ada 500 orang yang bisa kita juali produk inti kita yang harganya lebih tinggi. Nah, dari 500 orang ini terus lanjut ke sini ternyata yang siap merekomendasikan produk atau layanan kita anggap saja ada 300 orang seperti itu. Nah, berarti teman-teman tugas kita di sini tidak berhenti sampai di sini. Tugas kita dan tim kita adalah bagaimana caranya di bulan kedua, misalnya di bulan kedua yang tadinya 10.000 orang ini jadi 20.000 orang. Biar apa di sini jadi 10.000 orang. Nah, di sini jadi misalnya jadi 4.000 orang. Nah, di sini jadi 2.000 orang. Di sini jadi 1.000 yang tertarik. Nah, di sini jadi 600 dan seterusnya. Makanya ini akan menjadi semacam siklus yang harus kita jalankan terus-menerus. Nah, makanya di sini teman-teman setelah kita tahu goals kita seperti apa, barulah kita lebih mudah untuk menentukan seperti apa strategi marketing yang akan kita jalankan bersama tim kita nantinya seperti itu. Bukan asal-asalan ikut-ikutan kompetitor atau brand yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, setelah kita paham seperti ini ternyata yang harus kita jalankan, barulah kita menyusun strategi untuk seperti apa nih campaign untuk meningkatkan brand awareness misalnya. Bagaimana campaign untuk meningkatkan brand awareness kita supaya orang semakin banyak yang tertarik. Nah, terus kedua, bagaimana strategi campaign dan lain sebagainya, konten-konten yang akan kita buat untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi database. Nah, terus tim kita seperti apa bentuk edukasinya nantinya ke depannya seperti itu dan seterusnya teman-teman. Jadi, setelah teman-teman tahu ini, harusnya kalian lebih siap lah untuk
menjalankan bisnis di fase-fase selanjutnya. Biar apa? Biar kita tidak mengulang kesalahan yang sama, mungkin mendapatkan hasil tapi segitu-gitu aja. Nah, karena bisnis yang terus bertumbuh di luar sana, teman-teman, mereka semua menjalankan siklus yang seperti ini. Memang tidak mudah, tapi akan lebih sulit lagi kalau kita tidak melakukannya atau memulainya dari sekarang. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih detail tentang hal yang seperti ini, bagaimana menciptakan value, track interest, mendapatkan database, dan lain sebagainya, kalian bisa ikutan kelas marketing leadership, linknya ada di bio, atau kalian bisa DM saya, atau cek deskripsi, atau mungkin klik learn more, atau apapun itu, kalian bisa ikuti kelasnya marketing leadership. Jadi, di sana kita akan belajar bagaimana cara leader menjalankan kegiatan marketing bersama tim-timnya mereka. Seperti itu, teman-teman. Biar kita tidak menghabiskan waktu, anggaran, biaya, energi, dan lain sebagainya, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Oke, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.